Halo semesta. Oke, langsung nggak bertele-tele. Konten ini akan membahas seluk-beluk tentang One Piece. Kebetulan aku juga nonton One Piece dan cukup mengikuti. Terus konten ini bakal aku pengen bandingkan, aku pengen diskusi aja. Terinspirasi dari beberapa kejadian, akhirnya ayo di konten iki. Karena kan fenomena One Piece kemarin ini kan sering dijadikan sebagai apa ya? eh apa pencerminan dunia nyata katanya. Ya. Apa yang terjadi di dunia One Piece ini katanya bisa kita korelasikan dengan kehidupan nyata. Konten ini nanti aku bakal jelas step by step ceritane One Piece kepada Padian yang notabene-nya bukan penonton, bukan penonton anime lah. Lah terus nanti aku bakal jelasin, oh episode ini menceritakan ini. Kira-kira di sekitaran kita, di kehidupan nyata, ada contoh similar nggak atau yang relevan nggak gitu. Cuma gitu aja. Konten ini hanya akan berisi seperti itu. Lanjut. Iki Morgan, masih dari Morgan, konflik selesai. Setelah Morgan selesai iki terus akhirnya masuk ke salah satu musuh utamanya Luffy. Si Buggy. Bagi ini diceritakan itu seorang badut. Bagi. Dek iku badut tapi dek yo perompak juga. Terus dek iku menguasai satu desa. Ceritanya pas di episode ini awal-awal ini ceritanya. Di situ dia bikin kelompok, dia bikin penjarahan di desa itu bahkan sampai warga sekitar itu sampai ngungsi. Jadi bagi menempati satu tempat dijarah kekayaan sumber daya nih si warga iki sing melawan bakal dibunuh atau disiksa dan sebagainya. Terus di satu momen iku si Luffy ini datang ke kota iku. Tapi bukan untuk menyelamatkan kota itu. Kebetulan nih. Ceritanya iku si Luffy ambil Zoro lagi di laut biasa. Posisinya wis pisah ambek Kobe gitu kan. Kobe akhirnya setelah kasus dengan Morgan iku mau, Kobe akhirnya tinggal di kota iku mang. Morgan kan wis ditangkap wisan. Morgan sudah ditangkap, Kobe menetap di situ untuk menjalani untuk meniti karir menjadi seorang angkatan laut. Terus si Luffy sama anggota pertamanya si Zoro sing meneruskan perjalanan. Sampailah di kota yang dijarah si Buggy iki. Iku pun gak sengaja gara-gara Luffy iki kepingin nangkep burung. Kan dia semelar tau. Jadi layari kapal itu ditawarik molor terus dia koyok ketapel tus gitu kan. Lah kok ambek manuk iku malah dicapok tek. Kabur lah. Jadi Luffy dicokot ambek burung iki sampai runtuh di kotane Buggy iki mang. Di situ akhirnya uniknya One Piece ini Pak. Uniknya One Piece ini kadang Luffy atau karakter-karakter di One Piece ini mereka sampai pada level entah itu menyelamatkan negara, menyelamatkan kota atau apapun alasan itu simpel banget. Bukan karena desa ini terjajah, bukan karena ada kejahatan yang terjadi di sebuah negara itu enggak. Di kasusnya Buggy ini salah satu triggernya adalah karena si Luffy ketemu salah satu anjing di desa iki, di kota iki. Rumah si anjing itu dibakar ambek anak buahnya si Buggy. Si anjing iki saking setianya sama rumah itu, dia menjaga itu tok. Bahkan ketika pemilik rumah ini sudah meninggal, dia sudah pesen ke anjing iki. Iki harta karunia awake dhewe, jogon yo. Udah gitu tok. Sama si anjing benar-benar dijaga. Terus salah satu anak buahnya si Buggy itu salah satu anak buahnya Buggy punya peliharaan singa. Laper lah. Keliling kota ketemu ada toko makanan. Lah kebetulan toko makanan ini adalah rumahnya si pemilik anjing itu. Dihabiskan, makanan diambil, toko atau rumahnya si anjing ini dibakar. Luffy melihat kejadian itu seakan akhirnya si singa itu tadi diparani dikampleng. Terus aku rada lali awal-awal akhirnya pokok ini
dari konflik ini si Bagi marah, pengen mencari si Luffy. Memang akhirnya konflik lah di situ sampai pertarungan, dan akhirnya di situ ada beberapa cerita sing nggarai si Bagi benar-benar benci sama Luffy. Salah satu alasannya cuma karena Luffy pakai topi jerami. Karena topi jerami ini mengingatkan kejadian buruk di pengalaman sebelumnya si Bagi. Karena si topi jerami ini ternyata milik temannya si Bagi. Diwariskan ke Luffy, terus ketemulah mereka berdua. Terus Bagi ini kan, iki topine iku kan, aku pegel gak kon kudu. Gak terima aku pokoknya pegel lah. Kan pegele Bagi kan ke orang yang kasih topi ke Luffy. Ya, terus ngapain mangkel aku gitu kan akhirnya kan. Yes, bodo amat, tarung gitu. Setelah pertarungan udah itu. Lagi mungkin umum lagi kejadian ini penjarahan, apa yang ngarani perompak atau apapun kok ya lagi terlalu familiar lagi kan ya. Ya udah kan preman apa ibaratnya nggak sampai mafia juga sih mungkin, tapi yo penjarahan, kalau penjarahan aku sing paling rame yo 98 enggak sih? 98. Nah, aku penjarahan enggak sih? Barusan mau ngomong badut ya. Badut dan dia badut. Badut itu secara filosofi kan orang yang menyembunyikan identitas. Ya kan? Orang yang menyembunyikan identitas. Sampai hari ini kita nggak tahu loh siapa-siapa yang ada di balik reformasi kemarin 98. Beberapa sing apa? Yang benar-benar ada di balik kejadian itu kita nggak pernah tahu. Iya sih. Iya kan? Iya. Kalau yang turun ke lapangan, ya, kalau yang turun ke ini banyak. Yang turun ke lapangan bahkan sampai akhirnya masuk ke sistem pemerintahan ya, pun. Sekarang mereka pada duduk di parlemen. Sekarang mereka pada duduk di parlemen. Lantas apa yang mereka perbuat untuk bangsa ini? Sama aja loh, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bisa diperbuat, yang bisa merubah negara ini. Apalagi signifikan setitik enggak gitu. Lucu nih Mas, lucunya rada melompat titik lah, tapi karena ini ada korelasi dari sama sebut dari kemauan. Bagi ini dia bisa dibilang salah satu karakter apa lagi karakter villain, karakter antagonis di One Piece iki sing pada dasarnya dia iku apa lagi ngarani kecil tembre tembre sing diarani kuat iki yo enggak. Mungkin di episode awal-awal oke lah, mungkin ada sisi gapnya nggak terlalu besar. Nah, lucu nih di episode keberapa Bagi ini DE masuk ke pemerintah juga, tapi bukan sebagai orang dalamnya enggak. Jadi di One Piece ini ada salah satu julukan namanya Shichibukai. Shichibukai ini simpelnya gini, ada 7 bajak laut yang mereka punya kekuatan dan punya pengaruh, dan itu sama pemerintah diakui bahwa kekuatan itu ini antara perlu diperhatikan gerak-gerike. Kalau misalnya kita macam-macam bisa bahaya. Tapi misalnya bisa kita gandeng, itu bisa menjadi apa yang ngarani menjadi nilai kekuatan militer tersendiri. Penulisnya One Piece ini siapa sih, Rek? Namanya Eiichiro Oda. Nah, ini mengadopsi kisah negara kita atau negara kita yang mengadopsi cerita nih One Piece kayak Cikodone. Nah, terus si Shichibukai iki akhirnya kan direkrut sama pemerintah. Jadi tetap statusnya sebagai bajak laut tetap. Tapi ketika ini sebagai syarat khusus lah. Kamu nggak dikejar, kamu nggak akan dijadikan buronan. Tapi ketika ada keadaan darurat, akhirnya harus bantu. Iya kan. Iki nulis iki golek literasi nandi kon niku. Apa literasi niku sejarah Indonesia yang golek nulis. Terus lah si Bagi ini di salah satu cerita DE masuk jadi Shichibukai. Tapi ini itu ada perjalanan panjangnya itu ya. Tapi salah satu yang menarik adalah gini. Yang relevan dari apa yang kita bicarakan sebelumnya adalah si Bagi
dengan kekuatan selemah itu jadi siji bukai. Dia cari aman memang. Jadi bukan karena aduh aku iki wis bajak laut jadi buronan terus akhirnya kan kebuka atau identitas bagai semakin menjadi bajak laut dia terkenal buronannya semakin tinggi dan sebagainya jadi incerannya pemerintah dan sebagainya akhirnya waduh daripada aku dikejar-kejar capek dan sebagainya ada tawaran jadi siji bukai why not. Iya enggak sih? Aman. Iya enggak sih? Ini kan yo ono toh kisah nyata ini di negara kita kan yo ono lho. Ya, ada. Kisah-kisah nyata di negara kita seperti itu ada bahkan banyak sih. Pelakune sing banyak. Pelakune banyak. Dan sama persis. Terus tentang badut ya. Tentang badut nek dikorelasikan ke dunia politik sing kayak ngono iku mang. Tapi relevan juga menurut aku pribadi dari sisi selain politik. Ya, contoh. Aku tapi rada wedi nyebutno. Sensor, gampang. Iso disensor. Kayak video sing wingi lho akhirnya kita ngobrol biasa musik tok aja deh. Menurut saya masuknya agama, terutama agama Islam mirip sih kayak gitu. Iya itu. Iya, ya agama kan hanya tameng loh sebetulnya. Oke. Hanya tameng. Yang menurut saya pribadi agama itu ya bahkan sama persis dengan sebuah partai politik. Namanya saja agama. Artinya begini, kalau kita mau mendirikan partai politik kita butuh anggota nih, ya kan? Butuh anggota sampai iso sebanyak mungkin. Ya. Tapi dalam hal agama, kalau kita mendirikan sebuah agama juga harus menemukan pemeluknya. Iya betul. Juga harus menemukan pemeluknya. Yang akhirnya mereka menjelma menjadi sebuah agama. Dalam hal ini mereka tidak menunjukkan wajah aslinya. Ya kan, badut ya tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Artinya begini, kalau dalam ininya agama ini sudah terlalu banyak diselewengkan. Iya, aku setuju. Terlalu banyak yang diselewengkan. Agama itu nggak salah sebenarnya. Loh, agama ini enggak. Agama nggak salah. Enggak salah. Cuma penyelewengannya itu yang luar biasa, penyelewengannya yang luar biasa. Nah, rodok mencolot mana gimana tapi berhubung sampai no itu dan ternyata ada salah satu kejadian di One Piece juga masih berhubungan dengan Bagi ya. Lord Bagi kita Lord sampai di anime ini sampai disebut Lord akhirnya Lord Bagi ada salah satu adegan yang notabene-nya ikut dia ya berarti semakin lek sebutannya dia Lord ya semakin relevan toh iya kan lucu iya kan ceritanya gini. Ini wes kita udah sepakat bahwa Bagi ini sebenarnya tidak punya pengaruh kayak bajak laut yang lain. Kekuatan lemah. Ya. Bisa dibilang misalnya dengan konteksnya dia masuk siji bukai karena cari aman juga dia ada sisi pengecut juga. Yang lucu adalah momen setelah berapa waktu setelah dia jadi siji bukai, akhirnya kan program siji bukai kan akhirnya dibubarkan. Akhirnya jadi buronan lagi. Ya. Setelah jadi buronan lagi, ternyata dia menjadi salah satu bajak laut punya julukan bajak laut terkuat sedunia One Piece ini mau namanya Yonko. Islam juga agama terbesar. Yonko. Tapi di Indonesia bukan empat kaisar istilahnya. Lah terus sebelum menjadi empat kaisar ini tapi yang lucu di salah satu kejadian ini karena Bagi ini sifatnya dia cari aman. Akhirnya di salah satu kejadian ketika daripada aku susah dan sebagainya, aku mending menyelamatkan para kriminal yang lain. Ayo ikut aku. Kita ceritanya kabur dari penjara, ceritanya saat itu. Lah, setelah diselamatkan ini para kriminal ini ngene nang Bagi. Bahkan sampai hal terbodohnya adalah mereka yang mengikuti si Bagi ini, mereka sampai dalam tanda kutip itu nggak bisa melihat sisi buruknya si Bagi. Contoh, Bagi kepingin kabur dalam artian ini kondisi terjepit bahkan
anak buah yang dia rekrut tadi itu nggak akan bisa menyelamatkan. Dia kabur diam-diam. Tapi di satu momen ada aja selalu sing membuat kejadian ini melihat bahwa oh, tak pikir Bagi mau melakukan hal buruk, meninggalkan kami atau apapun. Ternyata dia punya rencana gini-gini. Enggak. Aku gak mikir gitu. Ini kebetulan sehingga semua anak buah ini salah paham. Kejadian yang hal-hal seperti itu tadi dianggap anak buahnya, Lord Bagi luar biasa. Yo, semakin relevan. Jadi dia itu sering banget. Kenapa kasih berek sampai arek? Kok yo cik relevan. Jadi dia sampai nggak bisa. Ada sisi kemiripannya sama si Kobi. Kobi saking pengejutnya dia sampai nggak bisa apa-apa ketika DE harus dibawa para bajak laut. Akhirnya terpaksa harus jadi kacung. Ya. Bagi dengan terpaksa harus menjadi seorang yang berpengaruh karena tidak bisa keluar dari kondisi bahwa orang-orang di bawahnya ini itu sangat percaya banget ke Bagi bahwa Bagi ini luar biasa. Padahal dia goblok. Waduh. Ini lek diulas di dunia nyata iki aku rada wedi rek. Sumpah rada wedi aku. Makanya gak usah tak ulas. Aku wedi lek ngurus masalah iki wedi aku. Wedi, sumpah wedi. Sementara itu dulu aja. Boleh nanti di komen atau apakah konten ini bisa dilanjutkan atau enggak. Sekali lagi konten ini aku buat karena ada sedikit ya ini ada rame-rame masalah One Piece, terus kebetulan aku juga cukup mengikuti One Piece dan kebetulan waktu kita koyoke memang koyoke ini harus terjadi. Jadi Rabu itu biasanya kita tapping yang seperti biasanya pasar atau special perform. Tapi kali ini karena kita lagi persiapan first anniversary, akhirnya hari ini libur, maka ya kita iseng aja. Tapi sebelum ini kita juga udah punya plan, rencana bahwa kita pengen sih membuat satu lagi acara ya, konten. Sebenarnya malam ini panjang banget rencananya, cuman kebetulan kita ada tamu, jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Kita kembali ketemu di lain kesempatan. See you.